Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul fattah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ad-da'i ila sabilin najah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan iman dan Islam, kesempatan dan kesehatan oleh Allah. Semoga besok kita wafat, meninggal dunia tetap membawa iman dan Islam. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa NTV dalam acara Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai mau'idhah hasanah ini, marilah saya mengajak kepada seluruh pemirsa NTV bersama-sama membaca istighfar dengan harapan semoga dengan istighfar ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Semoga dengan istighfar ini semua dosa dan salah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang manusia itu sering lupa. Yang manusia itu sering menyia-nyiakannya. Apa dua nikmat itu? Dua nikmat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sihhah. Yang pertama nikmat sehat. Kemudian yang kedua al-faragh dan kesempatan. Nikmat sehat ini sering kita lupakan. Kita merasa sehat ini nikmat ketika kita sudah ditimpa oleh penyakit. Nikmatnya gigi, kita merasakan sehat, merasakan nikmat apabila kita sudah sakit gigi. Kalau sudah sakit gigi, baru kita bisa merasakan nikmatnya sehatnya gigi. Kenapa? Karena ketika kita sakit gigi, kita tidak bisa makan apa-apa. Nikmatnya kaki, ketika sudah kena penyakit asam urat. Kalau sudah kena penyakit asam urat, hadirin sekalian, baru kita merasa bagaimana nikmatnya kaki. Kita sholat sudah tidak seperti sehat. Ketika kita sehat, sholat kita, sembahyang kita lancar dan normal. Mau rukuk bisa, mau sujud bisa, mau duduk iftiras bisa. Tetapi ketika sakit, hadirin sekalian, kena asam urat. Saya adalah takmir masjid. Pernah suatu kali Jumatan ada orang ke masjid bawa kursi.
Saya tegur, Pak, ada apa saya membawa kursi? Apakah mau pengajian? Enggak, Pak Ustadz. Saya ini tidak bisa duduk di bawah. Karena saya juga tidak bisa rukuk. Tidak bisa duduk iftiros. Loh kenapa Bapak? Karena saya kena penyakit asam urat. Subhanallah. Saya berpikir betapa nikmatnya kaki yang sehat. Karena bisa sholat dengan normal. Nikmatnya mata hadirin sekalian ketika kena penyakit mata. Ketika normal begini ini hadirin sekalian tidak terasa kalau itu nikmat. Tetapi kalau sudah kena penyakit mata ataupun mata itu tiba-tiba buta, kehilangan penglihatan. Bagaimana rasanya? Maka hadirin sekalian, sehat itu kadang-kadang kita sia-siakan, kita lupakan. Karena apa? Karena nikmat sehat itu baru terasa kalau kita sudah sakit. Apalagi baru-baru ini dunia dilanda oleh sebuah penyakit yang tidak pernah kita sangka-sangka, kita duga-duga datangnya. Selama saya hidup di dunia, Pak, selama saya lahir kemudian sampai sekarang ini sudah beranak 3. Baru kali ini ada penyakit yang menyerang di seluruh dunia. Amerika, Rusia, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Yaman, Indonesia, semuanya terkena oleh imbas penyakit ini. Apa itu? Penyakit corona. Penyakit corona ini hadirin sekalian, begitu berefek, berdampak kepada semua sektor kehidupan masyarakat. Ekonomi, pendidikan, pariwisata, perusahaan, semuanya terkena oleh imbas penyakit corona ini. Di sekolah-sekolah yang biasanya tatap muka, anak-anak bisa belajar dengan enak, berjumpa dengan gurunya. Akhirnya mereka harus dan terpaksa melaksanakan tatap muka dengan daring, dengan online. Ia yang punya HP, yang tidak punya HP. Ia yang bisa, dia mengoperasikan smartphone bagi ibu-ibu atau orang tua yang tidak bisa mengoperasikannya. Kesulitan, maka ruwet hadirin sekalian. Tempat-tempat wisata tutup, tidak boleh dibuka, pengunjung-pengunjung sudah tidak ada lagi. Selama 2 tahun, termasuk di NTV ini, yang punya NTV di Pancoran ini hadirin sekalian, 2 tahun tidak beroperasi. Sepi. Bahasanya orang using ngeluntung derek. Tidak dapat apa-apa. Pegawainya susah. Yang mau berwisata susah. Ini imbas dari corona hadirin sekalian. Bulan Juli kemarin. Juli, Agustus. Itu adalah suatu suasana dan kondisi yang luar biasa. Karena pada akhir bulan Juli di Indonesia ini terkena varian Delta. Virus corona varian Delta. Varian Delta ini hadirin sekalian. Luar biasa cepat menyebarnya. Saya sendiri termasuk korban virus corona Delta. Kalau yang pertama-tama itu tidak terlalu menular hadirin sekalian. Tetapi yang varian Delta, Masya Allah. Saya ini terkena juga. Saya di sekolah ada orang yang ngambil rapot. Jam 12 siang karena anaknya sakit tidak bisa ngambil rapot. Kemudian orang tuanya datang, ayahnya datang ke sekolah. Pakai masker begini. Sedangkan saya nggak pakai masker. Saya pakai masker tapi saya taruh di sini. Setelah dia datang, saya ajak duduk. Setelah saya ajak duduk, ngobrol lah kami berdua tentang kondisi perkembangan anaknya. Setelah perkembangan anaknya saya paparkan kepada beliau orang tua itu. Mau pulang, saya kasihkan rapotnya. Rapotnya saya kasihkan, setelah dia nerima rapot, baru dia bilang, Pak Ustadz, Pak Rauf, saya mohon maaf. Kenapa Pak? Saya ini kesini sedang dalam keadaan positif corona.
Astagfirullahaladzim. Saya ini kaget, terkejut. Kenapa? Loh kok baru ngomong dia? Hadirin sekalian, jamaah Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama-lama hadirin sekalian, jam 12 dia ngomong positif, kemudian dia pulang sore. Saya langsung demam. Greges hadirin sekalian. Saya ke dokter, setelah ke dokter dikasih obat, ternyata obatnya tidak mempan. Dapat 2 hari baru merasakan bagaimana dampak virus corona delta ini. Tidak bisa mencium. Minyak wangi tidak bisa dicium. Tidak bau wanginya. Sabun tidak bau wanginya. Apapun, kemudian lidah nggak terasa. Sampai mohon maaf hadirin sekalian, saya buang angin, saya kentut, tidak bau sama sekali. Ini varian delta yang luar biasa hadirin sekalian. Kemudian saya selama 20 hari isolasi mandiri. Ada teman saya bidan itu menyarankan saya untuk swab. Saya kalau swab, kalau positif pasti dibawa ke rumah sakit Belambangan. Maka saya tidak mau swab. Dan alhamdulillah 20 hari setelah itu saya bisa sembuh. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa NTV dan Qalbun Salim. Kita akan kembali lagi setelah yang lewat yang satu ini. Tetap dalam Qalbun Salim. Hadirin pemirsa NTV dalam acara Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Juli itu juga, Juli, Agustus, September, kasus positif virus corona varian Delta ini meningkat. Sampai di daerah kita ini, yang tempatnya NTV ini, studionya NTV ini, di sekitar kita ini ada yang namanya klaster Wali Songo. Banyak orang-orang yang terkena virus corona. Dan kasus positif di Indonesia, satu hari itu bisa mencapai 50.000, 54.000, bahkan sampai 60.000. Juli, Agustus. Betapa hebatnya pada waktu itu hadirin sekalian. Tetapi saat ini dunia kagum. Amerika kagum, WHO kagum, Singapura kagum, Malaysia, Thailand, negara tetangga kita kagum. Kenapa Indonesia yang 2,5 bulan yang lalu itu 60.000, 50.000, tiba-tiba bisa turun drastis. Dan sampai kemarin, saya cek di televisi, itu kasusnya per hari ini hanya 339. Dan yang mati ketika bulan Juli, Agustus, yang 2.000, 1.500 sehari, sekarang hanya 22, 18 orang. Ini adalah penurunan drastis hadirin sekalian. Apa kuncinya? Semua negara-negara bertanya, Indonesia ini kok sukses menekan kasus positif, menekan angka kematian. Menurut saya kuncinya ada 3. Yang pertama adalah karena kita menerapkan prokes. Apa itu prokes? Prokes itu adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kemudian yang kedua apa? Karena vaksinasi, serbuan vaksinasi begitu luar biasa. Sampai saat ini yang saya baca, itu kira-kira vaksinasi yang sudah tercapai per hari kemarin itu sudah 84 juta orang se-Indonesia ini. Vaksin itu ada 2 para hadirin sekalian. Yang populer, yang pertama-tama datang itu 2. Ada AstraZeneca, ada Sinovac.
ada AstraZeneca itu dari India, ada Sinovac. Pasti para bapak-bapak, para ibu-ibu hadirin sekalian yang menonton NTV ini, yang pernah divaksin 2 kali, itu yang awal-awal AstraZeneca atau Sinovac. Saya sendiri waktu itu disuntik dengan AstraZeneca. AstraZeneca dari India, sedangkan Sinovac dari Cina. Ada teman saya itu setelah disuntik Sinovac pagi, malam tidur dia mengigau bahasa Cina, hadirin sekalian. Loh kenapa? Mungkin dari efek Sinovac tadi itu. Dari Cina. Serbuan vaksin ini memegang peranan penting. Mengurangi penularan. Mengurangi kematian. Maka bagi Anda, para bapak dan ibu sekalian yang menonton NTV, Qalbun Salim, yang belum vaksin, segeralah vaksin. Karena vaksin gratis. Kalau Anda nanti vaksinnya itu bayar, saya dengar 1 kali suntik 200.000. Kalau 2 kali 400.000. Ini gratis. Suntiklah hadirin sekalian. Vaksinlah. Untuk apa? Untuk menjaga kita. Menjaga diri kita. Menjaga keluarga kita. Hadirin pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang ketiga. Ini yang tidak dipunyai oleh negara lain mungkin. Mungkin. Apa? Doa. Doanya masyarakat Indonesia, terutama kami yang beragama Islam, ada sebuah sholawat. Sholawat ini sering dibaca oleh anak-anak santri, dibaca di masjid-masjid, dibaca di musola-musola, dibaca di langgar-langgar. Apa itu doanya? Apa itu sholawatnya? Namanya sholawat tibil kulub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholawat tibil qulub, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar corona ini dihilangkan dari Indonesia. Istighosah, sholawat, doa, semuanya diucapkan oleh umat Islam seluruh Indonesia. Kemudian ada lagi yang dianjurkan, yaitu kunut nazilah. Apa ini manfaatnya? Untuk menahan musibah, agar tidak lagi menghampiri Indonesia. Bahkan corona cepat hilanglah dari Indonesia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita bersyukur hadirin sekalian. Karena virus corona sedikit demi sedikit sudah hilang. Yang tadi saya katakan datanya 339 per 14 November. Kehidupan sudah mulai normal. Sekolah sudah boleh untuk masuk. TM istilahnya, tatap muka. Tempat-tempat wisata sudah mulai ramai. Pancoran, waterpark ini sudah mulai dikunjungi oleh orang-orang. Dikunjungi oleh wisatawan. Di Blembeng Sari sudah mulai dikunjungi orang-orang wisatawan. Maka ini harus kita pertahankan hadirin sekalian. Tetap kita jaga protokol kesehatan. Lah andai kata kita sakit, karena setiap manusia itu pasti sakit hadirin sekalian. Maka sakit itu adalah ujian. Ujian dari Allah. Kalau Anda sakit, saya umpamanya, tiba-tiba sakit. Pemirsa umpamanya tiba-tiba sakit. Jangan ke suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan keburu suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah jaga kesehatan, sudah jaga prokes, juga mengikuti vaksin dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba sama tetap sakit? Jangan suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena justru dengan sakitnya Anda, itu Allah sayang kepada Anda, bukan Allah benci kepada Anda.
Bukan Allah nggak suka kepada Anda. Justru kalau kita sakit, diberi sakit oleh Allah karena sakit dari Allah. Bukan kita minta, ayo. Para hadirin sekalian, ada enggak kru NTV lah katakanlah. Atau Anda semua yang menyaksikan ini. Ingin sakit? Oh enggak ada Pak. Pasti kita semua ingin sehat. Enggak ada yang ingin sakit. Tapi karena Allah kadang-kadang memberikan sakit kepada kita. Itu adalah salah satu tanda kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Lu kok bisa begitu Pak Ustadz? Iya. Karena kalau kita sakit, kalau kita gerah, kalau kita tidak sehat, maka kita sering menyebut asma Allah. Kita sering menyebut Allah. Kita berzikir kepada Allah. Saya selama menyambang, apa menyambang itu para hadirin sekalian? Menjenguk. Bahasa Indonesianya menjenguk. Menjenguk orang sakit. Selama saya menjenguk orang sakit, kondisi parah, kondisi tidak parah, pasti yang diomongkan begini. Allah, astagfirullah. Nah, coba, yang disebut asma Allah, yang disebut kalimat Allah. Coba kalau sehat, jarang menyebut kalimat Allah, jarang hadirin sekalian. Maka kalau kita sakit itu berarti Allah sayang kepada kita. Kenapa kok Allah sayang kepada kita? Pertama menyebut asma Allah. Dan kita dekat dengan Allah. Kalau kita sudah menyebut asma Allah, kita itu dekat dengan Allah. Dan Allah senang kalau kita dekat kepada beliau, kepada Allah. Allah senang kalau kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Saya selama menyambang orang sakit, hadirin sekalian, tidak pernah ada orang sakit kemudian mesuh menyebut binatang ini, binatang, enggak pernah. Maka kata Uma Irama begini, sebagai ujian sakit pasti datang pada tiap insan. Sakit pasti datang. Semuanya pernah sakit, mbuh mumet, entah loroteng, sakit perut, mbuh umbelen, entah mutah, nggak tahu lah, pasti pernah sakit lah kita semua. Sebagai ujian, sakit pasti datang pada tiap insan. Zikirkanlah namanya, sabar tawakallah, mohon kesembuhan. Zikirkanlah namanya. Kalau Anda sakit, jangan aduh. Tidak ada gunanya. Zikir kepada Allah. Zikirkanlah namanya. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Serta tawakal. Mohon kesembuhan. Kalau kita sudah sabar, tawakal dan mohon kesembuhan. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kita akan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit. Karena apa? Karena kita dekat. Para hadirin pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hikmahnya sakit, salah satunya adalah kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan kita sambung lagi kajian pada Qalbun Salim kali ini setelah yang satu ini. Hadirin pemirsa NTV, pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita itu sebetulnya dekat dengan Allah. Dan Allah dekat dengan kita. Bahkan Allah mengatakan, kalau kau berjalan kepada saya, kepada aku, maka aku akan berlari kepadamu. Kenapa kok begitu? Karena saking dekatnya Allah dengan kita. Allah senang kalau kita dekat dengan Allah. Tetapi
Bukan Allah yang menjauh dari kita, tetapi kita yang kadang-kadang menjauh dari Allah. Allah pernah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, aku ini dekat. Kita ini dekat dengan Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan aku mengabulkan setiap permintaan hambaku. Doanya hambaku akan aku kabulkan. Minta apa saja akan aku kabulkan. Kalau kita dekat dengan Allah. Hadirin, logika atau perumpamaan lah. Perumpamaan. Saya dekat sama bupati. Saya dekat dengan pejabat. Kemudian saya bangun masjid. Saya bangun yayasan. Saya bangun pondok pesantren. Karena saya dekat dengan pejabat, dengan bupati contohnya. Saya minta sumbangan kepada beliau. Karena dekat, karena kenal. Pasti akan dikabulkan. Saya minta sumbangan itu. Kenapa? Karena dekat. Sampai punya orang tetangga yang rumahnya besar, kaya. Mobilnya banyak, uangnya banyak. Sampai punya keperluan, punya kebutuhan, utang lah katakanlah. Pinjam duit. Karena dekat sampean kemudian bertamu kepadanya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Abdul Rauf. Iya Pak Haji. Mau apa Pak Ustadz? Wah, ngapunten Pak Haji. Mohon maaf Pak Haji. Saya kesini mau ada perlunya. Perlunya apa Pak Ustadz? Saya mau pinjam uang. Wah, gampang Ustadz. Mau berapa sampean? 10 juta? 50 juta? 100 juta? Enggak Pak Haji, saya hanya butuh 5 juta. Loh, mau 5 juta Pak Ustadz? Gampang, 5 juta. Diambilkan. Loh kenapa? Kok begitu gampangnya? Karena dekat hadirin sekalian. Maka sampean ini dengan Allah jangan jauh-jauh. Dekatilah Allah. Mintalah terus kepada Allah. Allah itu berbeda dengan hamba. Berbeda dengan manusia. Allah semakin diminta, Allah semakin didekati, Allah semakin disebut-sebut, maka Allah semakin senang. Sampai berdoa setiap hari. Habis sholat berdoa, ya Allah, berikan rezeki yang banyak ya Allah, yang luas ya Allah, yang barokah ya Allah. Nanti setelah zuhur doa lagi ya Allah, minta rezeki ya Allah, minta rezeki ya Allah. Anak yang soleh solihah ya Allah. Habis asar doa begitu lagi. Nanti sholat sunnah, setelah sholat sunnah berdoa lagi. Nanti malam sepertiga malam tahajud bangun berdoa lagi, minta lagi. Setiap hari minta terus. Doa terus. Allah semakin senang hadirin sekalian. Gak semakin benci. Gak semakin tidak suka Allah itu. Allah semakin senang. Wah ini hamba saya ini. Karena dia minta terus kepada saya. Kalau kepada manusia, lain. Sampean umpamanya, hadirin sekalian. Minta terus kepada saya. Ketemu minggu, Pak Ustadz minta uangnya Pak Ustadz. Berapa? 20.000, ya saya kasih. Hari Senin minta lagi, ya 20.000. Hari Selasa minta lagi 50.000. Terus, minta terus, minta terus, minta terus. Ya lama-lama ya saya begini. Sampean kok jaluk terus sampai ini, kok minta terus. Bosan hadirin sekalian. Tetapi kalau Allah semakin sampean minta, semakin senang. Bahkan Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang tidak pernah berdoa kepadanya. Allah berfirman begini, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang tidak pernah beribadah, orang-orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, orang-orang yang tidak bermohon kepada Allah, dia itu dicap oleh Allah sebagai orang yang angkuh, orang yang sombong. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Ini orang-orang yang sombong, mentang-mentang sudah kaya, enggak butuh Allah saya. Isun wis sugih, saya sudah kaya, apa yang enggak saya punyai? Uang,
semua bank ada. Bank BCA punya, Bank BNI punya, Bank BRI punya, di semua bank ada. Mobil, banyak usaha, di mana-mana ada. Sawah, hektaran, rumah, di perumahan ini punya, di perumahan ini punya. Untuk apa saya berdoa? Orang yang begini ini adalah sombong, hadirin sekalian. Apa kata Allah? Bagi orang-orang yang sombong seperti ini. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang begini akan dimasukkan neraka. Neraka jahanam. Jangan kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sudah kaya. Wes sugih, sudah banyak segala-galanya. Jangan enggak berdoa. Yang jomblo-jomblo, heng payu rabi, enggak punya pacar, magi sulit sampean nyeneng lariki atau senang kepada ini, enggak diterima. Enggak senang kepada ini, enggak diterima. Senang kepada ini, enggak diterima. Kenapa enggak diterima? Sampean cemeng. Sampean elek boleh. Loh, kalau begitu doa kepada Allah. Ya Allah, sujud kepada Allah, nangis kepada Allah. Masya Allah, pasti Allah akan memberikan jodoh kepada sampean. Jangan resah jadi jomblo hadirin sekalian. Oh, anak muda-muda yang melihat NTV Qalbun Salim ini, jangan resah dari jomblo. Terus minta kepada Allah. Ikhtiar iya, berusaha iya. Tapi jangan lupakan doa. Karena anak-anak muda ini kadang-kadang, anak-anak remaja ini kadang-kadang kepada doa sulit. Tidak mau. Lewat Qalbun Salim ini, saya mengetuk hati Anda. Doa kepada Allah. Karena dengan doa, Allah sebagaimana janjinya, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah akan mengabulkan semua doa-doa daripada hambanya. Hadirin sekalian, Qalbun Salim, pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hidup kita ini barokah lah. Dengan doa, dengan kondisi yang new normal. Pandemi atau corona sudah mulai hilang, sedikit demi sedikit sudah mulai hilang. Dan Presiden mengatakan kalau pandemi sudah berlalu, maka kita siap-siap untuk menuju endemi. Artinya apa? Menuju kepada kita hidup berdampingan dengan virus corona. Karena virus corona nggak mungkin hilang. Nggak mungkin hilang. Kalau sudah begitu, corona lama-lama hilang, kemudian kita terus berdoa kepada Allah, insya Allah hidup kita menjadi hidup yang barokah. Hidup yang barokah adalah hidup yang dirindukan oleh setiap orang mukmin. Hidup yang dirindukan oleh setiap orang muslim. Hidup yang barokah. Rezeki barokah. Keluarga barokah. Mobil barokah. Barokah ini semuanya membutuhkan kepada barokah. Bahkan ketika menikah, apa doanya Mudin? Doanya penghulu, doanya kiai. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu wahai manten. Wahai mempelai berdua. Barokah. Apa? Pertanyaannya apa itu barokah? Mungkin hadirin sekalian belum tahu artinya barokah itu apa. Barokah itu menurut para alim ulama, para ulama-ulama mengatakan barokah itu adalah ziyadatul khair fil khair. Bertambahnya kebaikan dalam kebaikan. Itu barokah. HP ini baik. HP ini bagus. Barang baik. Tapi HP ini bisa enggak barokah. Kenapa kok enggak barokah? Kenapa kok enggak pernah baikannya? HP ini untuk menipu. Saya sering ditipu hadirin sekalian. Ditelepon. Halo, Bapak, betul ini dengan Bapak Rauf? Iya betul, sampean dapat hadiah uang 25 juta. Tolong sampean sekarang ke bank, ke ATM. Ternyata penipuan hadirin sekalian. Pasti semua hadirin pernah
SMS, WA, penipuan. Ini nggak barokah berarti HP-nya. Atau HP digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Yang tidak baik. Lihat film porno, contoh. Lihat konten-konten yang nggak baik. Ini nggak barokah berarti HP-nya. HP biar barokah, biar baik bagaimana? Untuk silaturahmi. Untuk melihat pengajian, memperdalam ilmu agama, menambah wawasan. Ini HP yang barokah. Artinya bertambah kebaikannya. Uang itu baik. Siapa yang gak butuh uang? Tetapi uang ada yang gak barokah. Sampean kerja Pak, pamannya harian atau bahasa orang Banyuwangi itu arean. Arean itu kan macam-macam. Ada yang 60.000 ongkosnya. Ada yang diongkosi 100.000. Ada yang diongkosi 200.000 per hari. Lah ini hadirin sekalian. Kalau uang ini barokah. Pasti uang ini akan sampai ke istri sampean. Pasti uang ini akan sampai kepada keluarga sampean. Tapi kalau uang ini gak barokah. Ke warung. Ke warung kemana? Ke warungnya janda. Uang sebagian untuk selingkuhannya. Maka kalau dapat uang 100.000, yang 75.000 untuk selingkuhannya, yang 25.000 sampai ke rumah. Sampai ke rumah jadi bertengkar dengan istrinya. Pak, sampean biasanya 100.000 belanjanya, kok sekarang dapat 25.000? Kemana yang 75.000? Akhirnya terjadi pertengkaran sampai perceraian. Ini enggak barokah namanya. Maka keberkahan barokah ini akan kita lanjutkan lagi kepada yang selanjutnya. Tetap di Qalbun Salim. Pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barokah itu artinya bertambah. Bertambah apa? Bertambah kebaikannya. Contoh umpamanya ini hadirin sekalian. Istri Anda ketika baru kemanten anyar, tubuhnya langsing. Tetapi ketika sudah beranak 3, beranak 4, kok istri Anda bertambah gemuk, bertambah gemuk, bertambah gemuk. Lah ini namanya istri yang barokah hadirin sekalian. Jangan kemudian sampean, waduh istri saya kok tambah gemuk, koyok beduk bojoku iki. Wah jangan begitu, berarti Anda resah itu. Istri Anda hadirin sekalian, atau siapapun lah, kalau bertambah kebaikannya, berarti itu barokah. Hidup yang barokah akan menjadikan hidup kita itu tentram. Bahasa Jawanya ayem. Hidup yang barokah itu menjadikan hidup kita itu tenang. Dan hidup tenang, hidup tentram, urip ayem itu dirindukan oleh semua umat Islam. Maka hadirin sekalian, Anda kepingin hidupnya tenang, hidupnya tentram, uripe ayem. Ada 3 lah. Akan kita bahas ini singkat-singkat saja. Karena mungkin kalau di sini ada durasi. Yang pertama, hidup kepingin tenang, hidup kepingin tentram, kepingin uripe ayem. Qalban syakiron. Yang pertama adalah hati yang selalu bersyukur. Jiwa yang selalu berterima kasih. Saya bisa bertaruhan sudah. Apa? Orang yang bersyukur pasti hidupnya tenang. Dapat uang, rezeki 50.000. Alhamdulillah. Kasihkan istrinya, Dek, ini uang saya dapatkan dari Aryan. 50.000, Dek. Alhamdulillah, Dek. Istrinya menyambut. Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah, Mas. Ini saya terima, Mas. Masya Allah. Yang ngasih senang, yang nerima senang, barokah. Dapat rezeki 100.000. Senang, Alhamdulillah, Dek, 100.000, Dek. Yang istri mengatakan, Alhamdulillah, Kang, 100.000, Kang.
Jangan kemudian dapat uang 100.000 dikasih istrinya bilang, alhamdulillah kakak terima kasih 100.000. Dapat 50.000, hilang kakaknya, hanya bilang alhamdulillah, gitu tok. Dapat 25.000, hilang semuanya. Kak, kok cuma 25.000 ini? Biasanya 100.000. Dapat 10.000, langsung bilang begini, Kak, jangan pulang sampean ya, kalau dapat 10.000 lagi. Ini sampean, gak cukup ini Kak, anak sampean 5 ini. Dipakani apa 10.000 ini? Belum berasnya, belum ikannya, belum tahunya, belum bumbunya. Lah kalau begini hadirin sekalian, tidak nerima berarti, tidak bersyukur kepada Allah. Rumah tangga akan goncang. Maka orang yang bersyukur, pasti rumah tangganya akan bahagia. Pasti rumah tangganya akan sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin, apa sih galaunya kita itu? Apa penyebabnya? Kita galau, kita risau, hati kita tidak tentram. Apa penyebabnya? Karena kita sering tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersyukur, pasti kita akan menjadi pribadi yang bahagia, selalu bahagia. Sekarang musim hujan hadirin sekalian. Yang punya gawe banyak. Yang punya gawe itu ya punya gawe lah. Punya gawe itu bahasa Indonesianya punya hajat. Ngawinkan anaknya, menghitankan anaknya. Kemudian hujan. Itu tuan rumahnya bilang begini, wah kok udan, gak enak udan ini, risau, galau. Loh kok nyalakan hujan, ini wong kurang ajar ya saudara sekalian. Kenapa? Wong hujan dia gak ikut buat, ini sudah takdirnya Allah, sudah kehendak Allah hujan ini. Gak usah bilang begitu, hujan diterima saja. Maka ciri-cirinya orang itu, hadirin sekalian, hidup di dunia ini, itu ada dua orang muslim, orang mukmin itu. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Kalau hujan begini ini, ada nggak yang bersyukur? Ada. Siapa yang bersyukur? Yang bersyukur adalah petani. Petani bersyukur. Kenapa? Karena air melimpah. Karena tanaman bisa subur. Air melimpah. Siapa yang tidak bersyukur hadirin sekalian? Ada orang yang jualan es. Es krim, es wawan, es tungtung, es campur, es teler. Hujan, risau, gelisah. Bagi orang-orangnya begini, dia harus sabar. Tidak boleh kemudian menyalahkan hujan. Kalau sampai menyalahkan hujan, berarti sampai menyalahkan Allah. Kenapa? Karena Allah yang buat hujan. Tidak usah begitu. Sabar. Orang-orang jual bakso, orang-orang jual gorengan, kalau di musim hujan, laris. Kenapa laris? Karena dingin. Kalau dingin, gorengan laris. Bakso laris. Lah orang yang begini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang bersabar. Siapa yang bersabar? Orang-orang yang jual es. Itu harus bersabar. Itulah di dunia. Di keluarga kita, di keluarga kita saja. Ada anak kita, umumnya anak kita 5. 5 itu tidak sama kok kepribadiannya. Ada yang 3 ini, Masya Allah, soleh. Ngaji, sekolahnya pinter, hafalannya pinter. Tapi yang 2 ini ada sekalian, meler, cakna orang Madura. Meler, tambeng, Masya Allah. Dikon sembahyang, disuruh sholat. Iya ke masjid, tapi nggak ke masjid. Kemana? Ke warnet. Disuruh ngaji nggak mau. Disuruh beli rokok kadang-kadang nggak pulang-pulang. Kemana dia? Uangnya ditilep hadirin sekalian. Greget hati pokoknya sudah. Punya anak 2 greget hati. Yang 3 soleh. Yang 2 greget hati. Lah yang 3 disyukuri. Alhamdulillah anak saya ini luar biasa. Soleh semua. Yang 3 ini delok sing loro. Mumet hadirin sekalian. Lah yang mumet ini harus bersabar. Harus sabar kita bimbing.
kita didik, kita doakan. Loh, anak itu hadirin sekalian, ada yang meleret anak orang Madura, ada yang nakal, itu sudah biasa. Ada yang sholat, itu sudah biasa. Maka sampean kalau yang begini ini ada dua. Yang pertama disyukuri, yang kedua disabari. Syukur dan sabar harus berjalan beriringan. Hidup ini gak terus-terusan baik. Pasti kita suatu ketika kena musibah. Ketika kena musibah, kita harus bersabar. Ketika kita dapat rezeki, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua, kepingin sampean hidupnya tenang. Walisanan zakiron. Lisan ini jangan sepi-sepi dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, banyak orang yang sekarang kena penyakit lumpuh, penyakit buta, kena penyakit gendeng. Bukan buta nggak bisa melihat, bukan gendeng nggak bisa, atau tuli nggak bisa mendengar, atau bisu nggak bisa bicara, bisa, atau lumpuh nggak bisa berjalan, bukan. Tetapi orang-orang yang kena penyakit lumpuh ini orang yang kalau diajak kepada kebaikan itu langsung lumpuh, hadirin sekalian. Kalau ada konser dangdut, masya Allah, dikabari temannya, ditelepon temannya, dek, ada konser dangdut ini, mas, ada konser dangdut, rombongan, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 3 kilo, jalan kuat hadirin sekalian. Tetapi diajak ke masjid, diajak jamaah, padahal dekat hadirin sekalian, tidak mau. Ini penyakitnya, penyakit lumpuh. Matanya melihat, wow, kalau pegang HP hadirin, Facebook kelihatan, YouTube mendelik kelihatan, WA kelihatan, Instagram kelihatan, wayai moco Quran, waktu baca Quran, tidak kelihatan. Ini huruf alif apa shot ya ini shot apa bot ini to apa bot, langsung buta sampean. Telinganya gendeng, tuli. Ketika apa? Ketika ada orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung gendeng, langsung tuli. Tapi kalau ada HP, padahal dia goreng di dapur, goreng ikan lemuru di dapur, HP-nya bunyi di kamar depan, telolet, 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 langsung lari. Halo, assalamualaikum, dengar hadirin sekalian. Tetapi ada suara azan, dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah untuk ke masjid, langsung gendeng hadirin sekalian. Lah ini buta, tuli, lumpuh. Ini kenapa kita nggak mau ngaji? Kenapa kita kena penyakit buta? Kalau ngaji kita rabun buta. Kalau kita ke masjid, ke musola kita berat. Adzan yang keras dengan speakernya kita nggak dengar. Bukan nggak dengar secara dohir, tetapi kita nggak mau pergi ke masjid. Bukan karena itu, tetapi karena itu adalah penyakit hati. Penyakit hati itu disebabkan oleh karena kita tidak pernah berzikir kepada Allah, tidak pernah ingat kepada Allah. Maka saya beri resep dari Rasulullah. Sifaul qulub allati tamut bidzikril hayyil ladzi la yamut. Orang yang hatinya mati, kena penyakit hati, bidzikril hayyil ladzi la yamut, zikirlah kepada Allah yang tidak pernah mati. Yang kedua, yang ketiga hadirin sekalian, wa badanan alal bala'i sabiron. Kalau kita diuji oleh Allah, maka kita sabar. Sabar menerima ujian, sabar menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apabila mengira orang-orang itu mengatakan saya beriman, wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji. Pasti kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 resep agar kita semua menjadi orang-orang yang hidupnya tenang, hidupnya tentram, hidupnya bahagia. Qalban syakiron, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua apa? Walisanan zakiron, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa badanan alal bala'i sabiron, ketika diuji oleh Allah kita sabar.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja kajian pada kali ini di Kolbun Salim di NTV. Semoga manfaat, semoga barokah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.